Kebetulan saya Gen Z, suami saya milenial. Kita menggunakan fitur-fitur sekarang, membuat konten tentang kebun. Kita pengen anak-anak muda ya, pengen mengajak anak-anak muda untuk berkebun gitu. Karena sekarang kebanyakan kan petani itu yang berkebun orang tua ya. Jadi kami mau ngajak anak muda buat regenerasi berkebun. Awal mula berkebun, kami nggak pakai greenhouse. Dan setelah berkebun, jadi ketagihan. Banyak juga yang support karena konten kami bagus mungkin ya, terinspirasi. Jadi kami membangun greenhouse ini. Yuk kita berkebun dulu. Yuk. Kok kering banget ya? Aku mau siram dulu deh. Ya udah. Ayo lihat nih, kalenya udah makin subur nih. Oh ya? Kemarin kan baru ditanam ya, masih kecil. Sekarang udah makin gede. Ini juga sama nih, yang buat bibit kemarin udah makin tua, makin bagus. Tapi kurang gede ya? Iya, ntar biar lebih tua aja, biar kita bibitin. Aku pruning dulu ya. Ya. Halo, nama saya Dimas, dan ini istri saya Naya. Halo. Kesibukan kami sehari-hari, konten kreator, dan merawat kebun. Kalenya kering banget. Kami berkebun sejak 2022. Kami terinspirasi dari Mama karena kami waktu itu pulang ke Mama sedang berkebun dan tumbuhannya subur-subur banget ya. Jadi kami terinspirasi, kami coba-coba dulu. Jadi siapa tahu sambil kita ngonten, ternyata lumayan. Jadi kita lanjutin sampai sekarang. Tapi awal menanam itu gagal dulu, ya. Karena kan kita belum tahu ya, kita belum pernah menanam. Setelah dicoba-coba dan berhasil, jadi sekarang ketagihan. Aku mau pruning sela-sela dulu ya. Ya. Kebetulan saya Gen Z, suami saya milenial, jadi kita memanfaatkan fitur-fitur sekarang yang ada di sosial media seperti TikTok, YouTube. Kita berkebun, mengupload di sosial media ya, jadi kita mengajak Gen Z dan milenial buat nggak males-malesan, kita buat untuk berkebun juga lumayan buat aktivitas kesehatan dan juga sehat gitu buat dimakan. Awalnya kita nggak terlalu niat ya buat konten, tapi pas iseng upload itu di sosial media, ternyata banyak juga yang suka dan terinspirasi. Karena sekarang kebanyakan kan petani itu yang berkebun orang tua ya, jadi kami mau ngajak anak muda buat regenerasi berkebun. Lewat konten-konten yang kami upload di sosial media. Nih Ay, kita panen dulu. Oke. Ay, nanti itu kan ketiga panen roselanya ya. Oke. Oke, 1, 2, 3 mulai. Tunjukin sini Ay.
Awal mula berkebun, kami nggak pakai greenhouse. Kami pakai greenhouse sederhana yang hanya atapnya saja. Dan setelah berkebun, jadi ketagihan. Banyak juga yang support karena konten kami bagus mungkin ya, terinspirasi. Jadi kami membangun greenhouse ini. Sebenarnya bikin greenhouse itu biayanya lumayan mahal ya, tapi kita memanfaatkan, alhamdulillah hasil dari konten kita bikin greenhouse cukup membantu jadinya. Awal mula berkebun, kami menanam hidroponik menggunakan botol bekas. Karena kami lihat di sosial media, mudah gitu ya. Ternyata pas diterapkan susah juga. Jadi kita coba-coba terus, sampai sekarang akhirnya berhasil, alhamdulillah. Setelah mencoba hidroponik, akhirnya kami mencoba untuk menanam organik di tanah. Karena melihat sosial media juga kan pada seru gitu ya di tanah menanamnya. Tapi lebih susah, menurut kami lebih susah di tanah. Karena pupuk dan campurannya itu banyak, seperti pupuk kandang, tanah, kompos. Tapi pas dicoba, seru juga dan lebih estetik sih di tanah menurut saya. Jadi kita terusin aja sampai sekarang. Jadi keterusan deh, kebanyakan sampai organik yang lebih banyak gitu. Di kebun kami, selain organik, kami juga menanam secara hidroponik. Keistimewaannya hidroponik tanpa menggunakan listrik. Sekarang saya akan melakukan pindah tanam hidroponik menggunakan botol bekas. Pertama-tama kita bisa pisahkan dulu semayannya seperti ini. Kita bisa pisahkan satu persatu. Lalu kita masukkan nutrisinya ke botol bekas ini. Lalu masukkan semayannya ke dalam tutup ini. Dan dimasukkan ke dalam botolnya. Seperti ini. Tanaman pakcoy ini, tanaman yang pertama kali saya tanam dengan metode hidroponik di kebun ini. Perawatannya mudah. Ketika nutrisinya habis, berkurang, nanti tinggal tambahin nutrisinya sesuai takaran. Dan tanaman pakcoy ini, umur panennya juga cepat. Cuma 30 hari udah bisa panen. Jadi, menanam dengan hidroponik botol bekas ini sangat murah dan mudah diaplikasikan di rumah. Keunikan di kebun kami menanam hidroponik, kita menggunakan botol bekas ya, dan kita juga ada yang nggak pakai listrik, jadi lebih hemat, tapi tanamannya tetap subur. Yuk ya, kita berkebun dulu. Hari ini banyak banget yang harus kita panen. Kita panen apa dulu ya? Kita panen labu dulu yuk. Oke. Tolong pegangin aja. Oke. Ini namanya labu botol ya, karena udah tua jadi waktunya kita panen. Ini labu botol kan? Iya. Kalau ini namanya labu madu ya. Sekilas hampir mirip, tapi ini lebih kurus. Kalau yang labu botol bentuknya lebih bulat.
labu botol udah dipanen, labu madu juga udah. Ayo kita lanjut ke labu Golden Mama. Nah, ini karena labunya tinggi, jadi kita panennya pakai bangku ya. Nah, ini namanya Golden Mama. Ini pertama kali kita tanam, terus hasilnya lumayan ya. Ya, tolong pegangin ya, aku mau panen kangkung. Oke. Walaupun bertani organik itu sulit, tapi menanam organik itu banyak keunggulannya ya. Pertama, lebih aman untuk dikonsumsi. Dan menurut saya, karena semua tanaman nggak bisa ditanam hidroponik, jadi lebih lengkap yang organik. Menurut saya lebih sehat juga ya, karena kita lebih banyak aktivitasnya kalau membuat organik ya. Jadi lebih aman, lebih sehat juga buat dikonsumsi bayi, balita juga bagus. Sekarang kita mau panen seledri ya. Nah, ini seledri. Kalau seledri ini metodenya hidroponik. Nah, semenjak kita nanam seledri, kita nggak pernah lagi beli di pasar. Lanjut, kita panen rosella. Nah, kalau ini rosella, usianya udah 7 bulan. Sekarang karena waktunya dipanen. Nah, ini rosellanya nih, subur-subur banget kan? Manfaat berkebun itu banyak ya. Pertama, bisa jadi untuk refreshing, relaksasi, dan menurut saya menyiram tanaman setiap pagi itu seperti berolahraga. Karena ini aktivitas positif, jadi saya suka. Dan hasil panen juga bisa dikonsumsi untuk keluarga, aman. Jadi hasil panen itu lumayan berhemat untuk pengeluaran kebun ya. Jadi kita nggak usah beli seledri, nggak usah beli kangkung atau bayam. Jadi lumayan mengirit. Lumayan 30% kita nggak usah beli apa yang ada di dapur gitu. Lumayan. Panen apa lagi ya? Udah deh, cukup. Ya udah. Nah, ini hasil panen kita. Ayo kita lanjut masak.
Ini hasil pruning udah kita buang ya. Kita bikin kompos dan nanti komposnya itu menghasilkan pupuk yang kita pakai buat memupuk tanaman. Ini komposter sederhana kami. Jadi hasil pruning dan sampah dapur kita buang ke sini. Dan ini pupuknya kita pakai untuk pemupukan tanaman. Dalamnya ini cuma sampah organik, nggak ada plastik, nggak ada apa-apa. Semuanya organik. Ya nanti dia akan keluarkan air karena ininya kita bolongin. Nanti airnya keluar dan masuk ke sini. Untuk pengaplikasiannya, kami gunakan satu tutup botol POC ini ke dalam 1 liter air. Jadi saya mau mengaplikasikan POC ini terbuat dari sampah dapur dan sampah kebun ya. 1 liter air ditambah 1 tutup botol POC. Sekarang kita mau mengaplikasikan ke tanaman. Pupuk POC ini bagus untuk pertumbuhan awal tanaman dan menyuburkan. Karena kita ingin menciptakan sayur yang aman dikonsumsi, jadi kita menggunakan sisa-sisa dapur, sampah untuk dijadikan kompos. Dan kompos itu ada cairannya juga, kita gunakan sebagai pupuk untuk penyiram tanaman. Kami juga menambahkan pupuk kandang dan sekam, dan arang kayu juga. Walaupun kita pakai greenhouse, tapi hama tetap ada ya. Jadi kita ngusir hama dengan cara pakai kulit bawang ya, kita rendam semalaman, jadi kita aplikasikan gitu. Lumayan membantu hama untuk nggak ada gitu. Jadi awalnya ini greenhouse itu kolam ikan. Nah, setelah melihat peluang dari konten berkebun itu, kami memanfaatkan dan menjadikan greenhouse yang cukup bagus ya. Iya, waktu itu emang bekas kolam ikan kan kondisinya emang udah kotak gini ya, udah ada di semen gitu. Jadi kita tinggal bangun bangunannya aja sih greenhouse-nya. Hari ini saya mau menunjukkan cara mengolah media tanam bekas agar bisa kembali subur. Ini bekas menanam pakcoy yang sudah saya panen. Jadi agar tanah bekas bisa dipakai lagi, kita harus melakukan pengolahan kembali. Dan ini tipsnya. Pertama, kita tumpahkan tanahnya. Lalu kita pisah-pisahkan. Ini bekas pakcoynya juga kita pisahkan. Kita pisah-pisahkan supaya akar bekas pakcoy tersebut tidak mengganggu akar yang baru. Saya juga menambahkan arang kayu ke dalam media tanam. Arang kayu ini berfungsi untuk menetralisir pH tanah. Kemudian kita masukkan kompos ke dalam media tanam. Perbandingannya 1:1. Kemudian saya tambahkan asam umat ke media tanam. Ini juga sama fungsinya untuk menetralisir pH tanah.
Lalu setelah itu kita aduk-aduk. Kemudian setelah itu media tanamnya kita masukkan ke dalam polybag. Saya menggunakan polybag ukuran 20 x 20 cm. Setelah ini kita basahi tanahnya. Lalu kita masukkan bibitnya. Ini saya mau menanam zukini. Dengan begini, media tanam bekas dapat subur kembali. Harapan saya ke depannya pengen gitu membuat orang-orang yang punya waktu luang terinspirasi gitu. Menggunakan waktu luangannya dengan baik untuk membuat kebun, untuk berkebun juga lumayan untuk kesehatan, menghemat dapur. Karena berkebun itu nggak harus di lahan luas ya. Di lahan sempit juga kita bisa memanfaatkan. Di depan rumah, di teras. Walaupun lahan yang kecil, kita bisa nanam pakai botol bekas, galon bekas, polybag. Jadi nggak harus di lahan yang besar ya, di lahan yang kecil juga bisa. Jadi buat teman-teman yang mau berkebun, baru mulai berkebun, jangan takut gagal ya. Karena kita juga pertamanya gagal, tapi kita nggak menyerah, mencoba terus, dan akhirnya alhamdulillah sekarang berhasil.